Kebutuhan dari permasalahan ini adalah performa aplikasi cloud dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti request load, penggunaan memori, kelebihan bandwidth, dan faktor teknis lainnya. Lalu, dengan analisis ini, satu variabel seringkali tidak cukup untuk menjelaskan performa sistem yang bersifat multivariat. Lalu kita menggunakan multi regression yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Nah, metode ini banyak digunakan dalam statistik for computer science karena mampu memberikan model yang akurat, transparan, dan dapat diinterpretasikan. Nah, makalah ini berfokus pada prediksi execution time aplikasi cloud menggunakan multiple regression tanpa membahas metode lain seperti klasifikasi, seperti klasifikasi, ANOVA, linear parametric, dan machine learning. Oke, rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep linear berganda digunakan untuk metode memodelkan execution time aplikasi cloud. Lalu, bagaimana estimasi koefisien regresi menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Lalu, bagaimana mengevaluasi kualitas model regresi melalui R-square, adjusted R-square, RMSI, dan significant coefficient. Lalu, bagaimana mengimplementasikan regresi linear berganda menggunakan Python secara sistematis. Nah, tujuan penulisannya adalah menjelaskan konsep teori formula dan asumsi dasar multiple linear regression, lalu memahami proses model regresi, model dari persiapan hingga data evaluasi model, lalu menjelaskan interpretasi hasil menggunakan uji R-square, uji T, uji F, dan analisis residual, lalu memberikan contoh implementasi menggunakan Python, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Stacks model. Lalu meningkatkan kemampuan analisis data untuk penerapan data di bidang data science, machine learning, sistem informasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta menjadi referensi pembelajaran mengenai manfaat, kelebihan, keterbatasan, dan aplikasi multiple linear regression. Landasan teori yang digunakan kelompok kami dalam menyusun atau penelitian ini dimulai dengan konsep multiple linear regression, di mana multiple linear regression adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen atau dua atau lebih variabel independen. Kemudian memungkinkan analisis yang mempengaruhi beberapa faktor secara bersamaan sekaligus lebih representatif dibandingkan dengan regresi linear sederhana. Selanjutnya untuk multiple linear regression tentunya relevan dalam ilmu komputer karena performa sistem umumnya dipengaruhi oleh banyak variabel. Berikutnya adalah kerangka konseptual dari regresi linear berganda. Dari pojok kiri ada 3 komponen yaitu request load dengan variabel x1, memory usage dengan variabel x2, dan bandwidth dengan variabel x3. Di mana ketiga variabel ini melakukan proses model regresi linear berganda dan menghasilkan execution time dengan variabel y. Berikutnya adalah model regresi linear berganda, di mana bentuk umum atau rumusnya adalah sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali beta I1 ditambah beta 2 x I2 sampai dengan beta P x P ditambah epsilon 1, di mana x adalah variabel dependent, di mana y adalah variabel dependent, x adalah variabel independent, B1 adalah koefisien regresi, dan Y adalah residual. Dalam konteks cloud computing, Y dapat berupa execution time, sedangkan E dapat berupa request load, memory usage, dan bandwidth. Berikutnya adalah estimasi OLS dan asumsi model. Ordinary least square atau OLS memperkirakan koefisien regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual. Dalam notasi matriks, estimator OLS ditulis dengan BH sama dengan dalam kurung X transform X
X transform X pangkat minus 1 dikali X transform Y. Untuk model LS sendiri membutuhkan beberapa asumsi dasar seperti hubungan linear antara prediktor dan respon, error memiliki min 0, varian memiliki konstan, dan tidak ada multi kolineritas ekstrim. Residual independence dan residual mendekatkan normal untuk kegiatan inferensi. Berikutnya adalah evaluasi model regresi, di mana kualitas model regresi dievaluasi menggunakan ukuran seperti R-square, adjusted R-square, RMSE, MAE, dan signifikansi statistik koefisien. R-square menunjukkan proporsi variabel-variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan adjusted R square mengoreksi R square berdasarkan jumlah prediktor dan ukuran sampel. Berikut ini adalah beberapa rumus yang berhubungan dengan evaluasi model regresi. Yang pertama adalah R square sama dengan 1 dikurang SST dibagi SST. Untuk adjusted R square adalah 1 dikurang dalam bracket dalam kurung 1 dikurang R square dikali dalam kurung N-1 dibagi dalam kurung N dikurang P dikurang 1. Untuk RMST, rumusnya adalah akar dari bracket 1 dibagi N dikali sigma Y1 dikurangi Y1 hat dikuadratkan. Untuk diagnostik model diperlukan karena model regresi yang memiliki R-square tinggi belum tentu valid secara diferensial. Multikolinaritas dievaluasi menggunakan varian inflation factor atau VIF. Heteroskadeskopis dapat diperiksa dengan Brooks backslash. Normalitas residual dapat diperiksa dengan Sapir Wave, dan autokorelasi dapat diamati melalui Durbin-Waddington statin. Untuk rumus dari diagnostik model adalah VIFJ sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang RJ dikuadratkan. Berikutnya adalah pemilihan Python untuk proses regresi linear ini. Di sini Python dipilih karena memiliki ekosistem yang lengkap untuk analisis data dan untuk penyelesaian permodelan statistik, di mana kami menggunakan beberapa library yang berada dari Python untuk melakukan proses regresi linear ini. Yang pertama adalah Pandas, di mana Pandas berfungsi untuk membaca dan mengolah data tabular. Library berikutnya adalah NumPy yang berfungsi untuk melakukan proses komputasi numerik. Library berikutnya adalah Matplotlib adalah yang berfungsi untuk proses visualisasi data seperti chart dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah Stats Model yang berfungsi untuk membangun model OLS, di mana OLS ini bisa melakukan proses pengujian statistik dan menghasilkan ringkasan hasil regresi. Untuk penjelasan metodologi dan implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zainal Alfian. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya izin untuk melanjutkan pada metodologi dan juga implementasi. Baik, di sini kita akan membuat sebuah diagram yang memetakan alur dari metodologi untuk studi kasus kami menemukan dependent execution time berdasarkan pada 3 variabel independen. Kita di sini memulai dari proses dataset performa aplikasi cloud, yang mana data ini berupa 120 data observasi deterministik simulasi. Kemudian di tahapan kedua kami melakukan validasi data dan eksplorasi deskriptif dari 120 data. Kemudian selanjutnya pembentukan model MLR, dilanjut kembali ke estimasi koefisien dari model OLS, dan selanjutnya ada evaluasi untuk R-square, adjusted R-square, dan RMSE, hingga terakhir nantinya kami melakukan diagnostik asumsi dan interpretasi pada koefisiennya. Dan sebagai catatan juga, di sini tidak termasuk ke dalam klasifikasi regresi logistik ataupun ANOVA. Fokus kami itu pada satu variabel respon, yakni execution time millisecond, dan inferensi model tetap bergantung pada asumsi dari model OLS.
Model dapat dipakai untuk estimasi awal performa, tidak cukup untuk klaim produksi tanpa validasi data real, karena kami di sini melakukan observasi secara simulasi dari 120 data. Dan diagnostik adalah get sebelum interpretasi koefisiennya. Selanjutnya, untuk studi kasus dan variabel penelitian kami yang sempat saya bahas tadi, di sini ada 4. Pertama, dari variabel dependent, yakni execution time millisecond, yang diwakilkan sebagai variabel Y, yang mana untuk operasionalnya di sini untuk waktu eksekusi aplikasi cloud dalam milidetik. Kemudian untuk 3 variabel independen lain, X1 sampai X3, request load, memory usage, dan bandwidth, masing-masing juga memiliki makna operasional. Pertama, dari request load adalah jumlah request yang masuk dalam interval tertentu. Kemudian memory usage adalah persentase konsumsi memorinya. Dan terakhir, bandwidth sendiri adalah kapasitas bandwidth dari jaringannya. Seperti ini untuk alurnya sendiri. Yang perlu dicatat juga, model membaca efek secara parsial. Setiap koefisien ditafsirkan saat prediktor lain konstan. Dan ini merupakan sedikit preview dari format data CSV observasi kami yang berupa observation ID, request load, memory usage, bandwidth, dan hasil dari execution time millisecond-nya. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, saya izin untuk mendemonstrasikan implementasi kami Python menggunakan Google Notebook. Baik, di sini ada blok dari kode pertama yang digunakan untuk setup library dan juga import semua komponen-komponen kami yang dibutuhkan untuk melakukan modeling dan kalkulasi pada regresi ini. Dimulai dari kita juga di sini mengimport beberapa file untuk membaca data observasi CSV-nya. Kemudian selanjutnya kami juga mengimport beberapa library untuk melakukan seperti kalkulasi, kemudian juga pemetaan data tabeling, kemudian juga seperti matplotlib untuk menggambarkan beberapa diagram dan juga chartnya. Dan model yang paling utama dari proses ini yakni adalah Stats Models API. Kami menggunakan di sini beberapa turunannya, yaitu Stats Diagnostic untuk pada proses Hedge-Branch Pagan. Kemudian kami juga menggunakan Stat Outlier Influence untuk melihat hasil dari variance inflation factor, dan kami juga menggunakan Stat Tools untuk Durbin-Watson. Dan selanjutnya adalah untuk displaying dari ringkasan dan juga result kalkulasi tersebut sehingga lebih mudah dibacanya. Di blok selanjutnya, kami melakukan load data dari 120 data observasi dan kemudian dipetakan dan dicek apakah sudah sesuai atau tidak untuk datasetnya. Seperti bisa dilihat di layar ringkasannya sesuai dengan preview yang sempat saya tunjukkan juga sebelumnya. Ini adalah preview lebih lanjutnya. Di blok selanjutnya, di blok yang kebagian 2 untuk definisi variabel penelitian, bisa dilihat sebagai berikut, di mana untuk pemetaannya seperti pada tabel sebelumnya, ada 1 variabel dependent dan 3 variabel independent. Selanjutnya pada bagian statistik deskriptif variabel, ini kami sudah memetakan beberapa kesimpulan aspek. Pertama, dari tabel statistik deskriptif variabel, dari 120 suku atau jumlah data observasi ditemukan data min sebagai berikut: min, standar deviasi, min, max, dan juga semuanya dari keempat variabel terlampir. Kemudian juga kami melakukan kesimpulan juga ringkas dari statistik deskriptif ini. Ukuran sampel konsisten untuk regresi linear berganda. Kemudian juga pada execution time, skala antar variabel berbeda.
Kemudian untuk variasi terbesar menunjukkan variabel tersebut juga sesuai dengan standar deviasinya. Variasi terkecil menunjukkan nilai observasi yang sesuai juga, dan execution time memiliki variasi yang cukup untuk dilanjutkan pada rentang tersebut. Next, di sini kita juga memaparkan heatmap statistik deskripsi variabel tersebut, yang mana bisa dilihat pada heatmapnya memperlihatkan bahwa setiap variabel memiliki skala yang berbeda. Karena itu koefisien regresi harus diinterpretasikan berdasarkan satuan masing-masing variabel, bukan hanya besar kecil angka koefisiennya. Selanjutnya dari korelasi antar variabel juga sudah kami lakukan juga dengan implementasi Python ini. Bisa terlihat untuk heatmapnya seperti berikut. Mana ditemukan arah dari bandwidth berbeda dengan bagian dari request load dan juga memory usage, yaitu arahnya negatif atau kekuatannya lemah. Semakin tinggi prediktor, eksekutif akan cenderung lebih rendah. Kemudian selanjutnya pada bagian utama untuk pembentukan model regresi linear berganda dengan model OLS. Temukan data sebagai berikut. Untuk nilai-nilai kalkulasinya dari implementasi ini menggunakan library untuk stats model tadi. Di sini diperlihatkan mulai dari result R-square, adjusted R-square, kemudian cap statistik, probabilistic cap statistik, log likelihood, IC, BIC, kemudian juga di sini ada coefficient, standar error, t-value, kemudian p-value lebih besar dari t-value, dan beberapa juga ada hasil seperti omnibus, probabilistic omnibus, Q, kurtosis, kemudian Durbin-Watson juga, Jar-Kubera, dan probability Jar-Kubera, dan terakhir condition number seperti ini. Dan yang perlu dicatat dalam ringkasan ini, yang pertama itu standar error assume that coefficient metric of the error is correctly specified, yang artinya sudah dispesifikan untuk metrik standar error tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi number itu besar seperti terlihat pada hasilnya, dan mungkin ini akan mengindikasikan pada multikolerialitas yang kuat atau masalah numerikal. Selanjutnya pada model summary yang dibuat agar lebih mudah untuk melihat kesimpulannya, bisa terlihat di sini. Di sini ada R square di sini ada R sejumlah 0,803, yang mana kekuatan hubungan gabungan antara prediksi dan nilai ini aktual. Kemudian ada R square dengan nilai 0,645, model menjelaskan sekitar 64,5% variasi execution time. Adjusted R square dengan nilai sekian 0,636, R square yang sudah dikoreksi berdasarkan jumlah prediktor dan ukuran sampelnya. Kemudian RMSE 11,937, rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan milisecond dengan penalti lebih besar pada error besar. Kemudian MIE 9,643, rata-rata kesalahan absolut prediksi dalam satuan milisecond. F statistik 70,362, uji signifikasinya model secara simultan. Dan probability F statistik sekian, signifikansi yang sangat kuat, model layak secara statistik jika P lebih kecil dari 0, probabilistik lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, untuk R square dan adjusted R square, artinya kombinasi request load, memory share, dan bandwidth mampu menjelaskan sekitar 64,5% variasi execution time millisecond. F-test menghasilkan p-value sehingga model secara simultan signifikan sangat kuat pada 0,05. Kemudian pada bagian koefisien regresi, signifikansi, dan kesimpulan per variabelnya, bukan sebagai berikut. Jadi untuk persamaan regresinya sendiri, kesimpulan koefisien semua prediktor signifikan pada 0,05, request load dan memory usage berarah positif terhadap execution time. Sedangkan untuk bandwidth berarah negatif. Interpretasi ini harus dibaca dengan asumsi prediktor lain berada dalam kondisi yang konstan. Kemudian untuk bagian evaluasi juga seperti ini, diperlihatkan
gambaran dari residual plotnya yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Dan berikut terakhir untuk diagnostiknya, distribusi, kemudian juga untuk varian optimal, dan terakhir kita juga melakukan prediksi skenario baru pada case ini. Bisa dilihat bahwa dari request slot 100, memory usage 70, bandwidth 150, dan diprediksi bahwa execution time-nya adalah sekitar 228,178 milisecond. Oke, mungkin sekian untuk bagian saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Irsad, waktu dan partisipasi. Terima kasih penjelasannya dari Mas Denal. Melanjutkan dari bab 3 tadi untuk hasil analisa. Bab ini menjadikan hasil analisis menggunakan metode multiple linear regression atau MLR terhadap suatu data observasi untuk mengetahui pengaruh request load, memory usage, dan bandwidth terhadap execution time aplikasi cloud. Nah, yang pertama kita melihat statistik deskriptifnya. Itu digunakan untuk melihat karakteristik data sebelum dilakukan analisis regresi. Pada tabel 41, yaitu validasi dataset, menunjukkan dataset terdiri dari 120 observasi tanpa missing value maupun data duplikat, sehingga seluruh data layak digunakan untuk analisis. Kemudian pada tabel 2, statistik deskriptif variable, terlihat bahwa execution time memiliki rata-rata 212,037 milisecond dengan variasi yang cukup baik. Variabel bandwidth memiliki penyebaran data terbesar, sedangkan request load memiliki penyebaran terkecil. Hal ini menunjukkan data cukup bervariasi untuk dianalisis menggunakan regresi. Kemudian pada gambar 41, yaitu heatmap statistik deskriptif variable, menunjukkan perbedaan skala setiap variabel. Variabel execution time memiliki nilai rata-rata tertinggi, sedangkan bandwidth memiliki variasi terbesar. Kemudian pada analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel sebelum membangun model regresi. Pada tabel 4.3, yaitu korelasi antar variabel, dapat dilihat bahwa request load dan memory usage memiliki hubungan positif terhadap execution time, sedangkan bandwidth memiliki hubungan negatif. Korelasi antar variabel independen rendah sehingga tidak menunjukkan indikasi multi kolinearitas. Kemudian pada gambar selanjutnya, pada heatmap korelasi, dapat dilihat bahwa heatmap ini menunjukkan hubungan positif antara request load dan memory usage terhadap execution time, sedangkan bandwidth menunjukkan hubungan negatif. Kemudian selanjutnya di 4.3, analisis model regresi dibangun menggunakan metode ordinary least squares atau OLS untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen terhadap waktu eksekusi aplikasi. Pada tabel 4.4 ringkasan model dapat dilihat bahwa model memiliki nilai R kuadrat sebesar 0,645, yang berarti 64,5% variasi execution time dapat dijelaskan oleh request load, memory usage, dan bandwidth, serta nilai probe F kecil dari 0,05 menunjukkan model signifikan dan layak digunakan. Lanjut untuk tabel selanjutnya, pada koefisien regresi dapat dilihat bahwa request load dan memory usage meningkatkan waktu eksekusi aplikasi, sedangkan bandwidth menurunkan waktu eksekusi. Seluruh variabel memiliki nilai P kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan. Kemudian pada evaluasi model
Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi model dalam memprediksi execution time. Lihat pada di sini itu ada RMSE dan MAE. Nilai RMSE dan MAE relatif kecil dibanding rata-rata execution time sebesar 211 milisecond. Hal ini menunjukkan model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu gambar 4.3 predicted versus aktual. Dapat dilihat pada gambar sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal sehingga hasil prediksi cukup mendekati nilai aktual. Kemudian pada gambar selanjutnya dapat dilihat yaitu residual plot, yaitu residual menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model tidak menunjukkan indikasi pelanggaran asumsi linearitas. Kemudian selanjutnya pada 4.5 pada pengujian asumsi regresi. Pengujian asumsi dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat analisis statistik. Dapat dilihat pada tabel 47 yaitu hasil ujian asumsi. Seluruh hasil pengujian memenuhi asumsi regresi. Residual berdistribusi normal, tidak terdapat heteroskedastisitas maupun auto korelasi, serta nilai VIF di bawah 5 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian pada gambar 4.5 QQ plot residual Q strip Q dapat dilihat bahwa titik mengikuti garis diagonal sehingga residual berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya pada gambar 4.6 yaitu histogram residual. Pada histogram menunjukkan distribusi residual mendekati bentuk normal dan simetris. Kemudian grafik VIF atau variance inflation factor, seluruh nilai VIF berada jauh di bawah batas 5 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model. Sehingga dari gambar yang kita sebutkan tadi dan tabel yang kita jelaskan tadi, didapatkan ringkasan hasilnya yaitu model regresi linear berganda mampu menjelaskan 64,5% variasi waktu eksekusi aplikasi cloud. Ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap execution time dengan request load dan memory usage berpengaruh positif, sedangkan bandwidth berpengaruh negatif. Hasil evaluasi dan pengujian asumsi menunjukkan bahwa model layak digunakan sebagai model prediksi dalam penelitian ini. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis menggunakan metode multiple linear regression atau MLR dapat disimpulkan bahwa request load, memory usage, dan bandwidth secara signifikan mempengaruhi execution time aplikasi cloud. Model regresi menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,45 yang berarti mampu menjelaskan 64,5% variasi waktu eksekusi aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa request load dan memory usage berpengaruh positif terhadap waktu eksekusi, sedangkan bandwidth berpengaruh negatif. Selain itu, model memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai RMSE sebesar 11,937 milisecond dan MAE sebesar 9,643 milisecond, serta telah memenuhi seluruh asumsi regresi sehingga layak digunakan sebagai model prediksi. Saran untuk penelitian selanjutnya, masyarakat menambahkan jumlah data observasi dan variabel lain seperti CPU usage, disk I/O network latency, dan database response time agar kemampuan prediksi model menjadi lebih baik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode multiple linear regression dengan algoritma machine learning lainnya untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Pandrio. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak Mas Irsyad. Oke, sekarang saatnya kita langsung sesi pertanyaan ya. Kita buka aja untuk sesi pertanyaan.
Ada yang ingin bertanya? Makanya ada dataset terdiri dari 120 observasi data. Pertanyaan saya adalah, apakah jumlah 120 observasi data ini cukup representatif untuk menggambarkan performa aplikasi cloud? Karena seperti yang kita tahu biasanya performa aplikasi cloud ini biasanya dinamis dan berubah-ubah. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Oke, selanjutnya dari Mas Fabianto, silakan. Mas Fabianto kurang kencang suaranya. Mungkin ini kan atau Tiga ingin menanyakan terkait dengan ini kan ada variabel yang digunakan yaitu request load, memory usage dan juga bandwidth. Nah ini saya mau tanya nih bagaimana kelompok dua ini dijelaskan kemungkinan adanya variabel yang tidak diperhitungkan. Nah yang bisa kita sebutkan ini commit variable bias. Nah ini dari faktor-faktor lain seperti misalkan CPU usage, disk I/O, network latency ataupun database response time. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fabianto. Selanjutnya ada Pak Rudi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dodi Solistiawan dari kelompok 1. Mungkin saya mau mencermati tadi yang dijelaskan oleh Mas Irsad, yaitu di tabel 4.5, yaitu tentang tabel koefisien regresi ya. Mungkin di sana kalau nggak salah koefisien memori usage-nya atau penggunaan memori itu terbaca atau terindikasi positif. Nah mungkin dari saya akan menanyakan apakah peningkatan memori usage akan selalu buruk bagi waktu tindakan atau execution time, atau bisa saja memori usage yang tinggi justru menunjukkan penyimpanan data sementara yang lebih aktif atau mempercepat aplikasi dalam kasus tertentu. Mungkin bagaimana pendapat dari kelompok 2? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pengawasannya. Jadi tadi di slide bagian tabel koefisien regresi tadi ada disebutin bahwasannya nilai bandwidth itu nilai negatif ya. Jadi saya coba tanya secara teknisnya, gimana sih kelompok 2 itu bisa menjelaskan bandwidth yang lebih besar itu menurunkan execution time, dan apakah efek ini tetap valid jika bottleneck sebenarnya itu ada di CPU-nya atau database-nya? Terima kasih. Oke, Masih ke mute, Pak. masih kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebelumnya request load itu bernilai positif sebesar 1,122 meter second. Apakah artinya setiap kenaikan 1 unit request load pasti menaikkan sekian, atau hanya berlaku rentang data observasi yang digunakan? Mungkin pertanyaan dari saya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti Untuk menjawab ya yang tadi dari Mbak Hilda dulu, tadi mungkin saya izin ulang juga pertanyaannya. Tadi kurang lebih dataset itu terdiri dari 120 observasi data. Apakah jumlah ini cukup representatif untuk menggambarkan performa dari aplikasi cloud yang biasanya dinamis dan berubah-ubah? Oke, kalau dari kelompok 3, untuk jawabannya itu untuk pembelajaran statistik dan demonstrasi dari konsep multiple linear regression ini, 130 observasi data itu sudah cukup untuk membangun model awal dengan 3 prediktor. Namun untuk menggambarkan sistem cloud produksi yang real, yang lebih dinamis, jumlah tersebut belum tentu cukup representatif di sini. Sistem cloud dipengaruhi pola trafik harian, lonjakan beban, konfigurasi server, terus ada latensi juga, dan kondisi infrastruktur
yang mana berubah-ubah juga. Jadi dataset ini cukup untuk studi kasus akademik saja dan juga sebagai sebuah demonstrasi simulasi, tetapi belum cukup untuk generalisasi produksi secara menyeluruh. Mungkin seperti itu. Dari Mbak Hilda udah cukup menjawab. Mungkin tadi sudah cukup, Mas Zainal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Oke, saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Mas Irfan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irfan. Mas Irfan itu kan bertanya koefisien tadi pertanyaan apa Mas Irfan? Boleh diulang sekali lagi Mas? Pertanyaannya itu tadi, pertanyaannya itu tadi disebutin di tabel koefisien itu bernilai, koefisien bandwidth itu bernilai negatif. Jadi di sini saya mau tanya gimana kelompok 2 bisa menjelaskan secara teknis bahwa bandwidth yang lebih besar itu pasti menurunkan execution time, dan apakah data ini tetap valid jika bottleneck sebenarnya itu ada di CPU-nya atau di database-nya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Oke, secara teknis bandwidth itu sebenarnya bandwidth lebih besar dapat mengurangi waktu data transfer sehingga execution time-nya menjadi lebih rendah, terutama jika proses bergantung pada komunikasi jaringan. Namun efek ini tampaknya tidak selalu valid dalam semua kondisi. Jika bottleneck-nya ada di CPU, database, disk I/O atau query latency, peningkatan bandwidth tampaknya tidak banyak menurunkan execution time. Jadi koefisien bandwidth berlaku dalam konteks model data, dan tapi bukan untuk arsitektur cloud seperti itu. Oke, baik. Terima kasih udah cukup jelas jawabannya. Oke, sama-sama Mas Irfan. Silakan Mas Faisal. Iya. Kalau sudah terdengar suaranya saya Mas. Masuk, suaranya masuk. Tadi, Halo. Ya, masuk Mas, suaranya Mas. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Iya, atas pemaparannya yang baik dan strukturnya. Jadi saya bertanya, bagaimana kelompok 2 memastikan bahwa hubungan antara request load, memory usage, bandwidth, dan execution millisecond benar-benar linear, bukan pola non-linear yang dipaksakan menjadi linear. Itu saja. Terima kasih. Oke, sebelumnya makasih untuk kelompok 2 ya atas pemaparan materinya. Sebelumnya ada kelihatan nih di PPT itu ada tentang analisis model regresi di mana prediktornya itu ada kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan kasus yang udah kelompok 2 cari nih, apakah signifikan statistik ini tuh otomatis berarti variabel tersebut penting secara praktis dalam sistem cloud ini atau perlu adanya ukuran efek sama konteks operasional tambahan? Atas kesempatannya saya Firmadi dari kelompok 5 dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang telah memaparkan terkait dengan tadi juga ditunjukkan juga terkait interpretasi model regresi yang telah Nah, saya tertarik dengan probabilitas atau statistik yang sangat kecil. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Pendrio dan juga kelompok 2 adalah bagaimana kelompok 2 membedakan makna uji F yang menilai signifikasi model secara keseluruhan dengan uji T yang menilai signifikasi masing-masing koefisien. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Damaja Kusuma. Saya dari kelompok 4 ya, mau bertanya. Dalam konteks ini yang kalian bahas itu, kalian itu menggunakan perhitungan itu menggunakan cloud computing, request load, memory usage, dan bandwidth. Nah, itu kan saling berkaitan tuh ya secara teknis. Jadi bagaimana nih kelompok 2 ini memastikan asumsi variabel lain yang dianggap konstan itu
masih valid karena kan variabel lain itu kan bukan hanya empat itu doang ya. Nah, bagaimana tuh variabel lain yang dianggap konstan itu yang tidak dihitung itu masih bisa valid lah gitu. Ya mungkin segitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2. Saya Dixon dari kelompok 5 mau menanyakan pada residual plot. Residual tampak menyebar acak. Apakah inspeksi visual saja cukup untuk menyimpulkan linearitas dan heteroskedastisitas atau harus selalu dikombinasikan dengan uji statistik? Itu aja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Badril. Saya Iqbal Reza dari kelompok 4 ingin menanyakan kelompok 2 ini menggunakan metode multiple linear regression atau berganda. Yang ingin saya tanyakan perbedaan antara multiple linear regression dengan regresi linear sederhana. Kemudian mengapa kelompok 2 menggunakan multiple linear regression? Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fikri dari kelompok 3 ingin menanyakan terkait dengan multiple regression ya. Dalam multiple regression itu apa perbedaan antara korelasi dan koefisien regresi, dan mengapa korelasi tinggi itu belum cukup ya untuk menyimpulkan pengaruh variabel terhadap variabel dependen. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fikri. Saya Bagas dari kelompok 3. Saya ingin bertanya soal bagian multikolinearitas. Di slide analisis korelasi tadi, tabel 4.3 menunjukkan korelasi antara request load dan memory usage bernilai 0.000. Kemudian di slide pengujian asumsi, tabel 4.7 mencatat VIF request load 1.0421, memory usage 1.0105, dan bandwidth 1.0526. Semuanya berkesimpulan tidak ada multikolinearitas. Sementara di slide metodologi, kelompok menyebutkan bahwa yang digunakan adalah 120 observasi deterministik. Pertanyaan saya, nilai VIF semua prediktor rendah. Apakah ini murni hasil karakteristik data atau karena simulatif sudah dibuat agar korelasi antar variabel independen rendah? Bagaimana jika pada data real request load dan memory usage ternyata berkorelasi kuat? Sudah, berikut saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Pak Reza ya. Dari Pak Reza tadi, apakah perbedaan antara multiple linear regression yang kita bahas tadi dengan regresi linear sederhana biasa gitu ya Pak? Ya, betul. Di sini kan dari korelasi request load dan memory usage sudah cukup kuat terhadap execution time ini. Dari kami, kenapa kami perlu memilih dan membahas tentang multiple linear regression ini? Regresi linear sederhana itu hanya menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependennya. Multiple linear regression sendiri menggunakan lebih dari satu variabel independen secara simultan. Walaupun request load atau memory usage memiliki korelasi cukup kuat dengan execution time millisecond, regresi berganda tetap lebih tepat karena performa aplikasi cloud dipengaruhi lebih banyak faktor sekaligus. Dengan regresi berganda, kita bisa memilih efek parsial tiap variabelnya. Setelah variabel lain dikontrol, sehingga interpretasinya itu akan lebih representatif dibandingkan hanya melihat satu prediktor saja yang seperti pada regresi linear sederhana. Mungkin seperti itu, Pak Reza. Terima kasih. Dari Mas Bagas juga ya, pertanyaannya tadi nilai VIF semua prediktor rendah. Apakah ini murni hasil karakteristik data atau karena data simulatifnya sudah dibuat agar korelasi antar variabel independen rendah? Bagaimana jika pada data real, request load dan memory usage ternyata berkorelasi kuat? Iya betul. Dari kami, nilai VIF ini rendah menunjukkan bahwa pada dataset ini tidak ada multikolinearitas serius antar prediktor. Namun karena data bersifat simulatif di sini, sangat mungkin struktur datanya memang relatif bersih.
Pada data real, request load dan memory usage bisa berkorelasi kuat karena peningkatan request sering meningkatkan konsumsi memori. Jika itu terjadi, koefisien bisa menjadi tidak stabil. Standar error membesar dan interpretasi tiap variabel menjadi kurang jelas di sini. Solusinya bisa melalui seleksi variabel, regularisasi, transformasi fitur, atau penambahan data yang lebih representatif. Seperti itu. Iya. Mungkin sekian ya dari saya, dilanjutkan dari rekan saya. Banyak. Konteks cloud computing ya mas ya. Konteks cloud computing, request load, memory usage, dan bandwidth bisa saling mempengaruhi secara teknis. Bagaimana kelompok 2 memastikan interpretasi dengan asumsi variabel lain konstan tetap masuk akal secara operasional? Oke, jawabannya dari kita, interpretasi variabel lain konstan adalah asumsi statistik untuk membaca efek parsial setiap prediktor. Secara operasional, kondisi benar-benar konstan memang sulit terjadi di sistem cloud karena antar variabel bisa saling mempengaruhi. Namun, asumsi ini tetap berguna untuk memahami kontribusi relatif setiap variabel dalam model. Artinya, interpretasi koefisien harus dibaca sebagai pendekatan analitis, bukan sebagai klaim mekanis yang selalu identik di semua kondisi sistem seperti itu. Korelasi itu hanya menunjukkan kekuatan dalam hubungan antara dua variabel tanpa mengontrol variabel lain. Nah, koefisien regresi dalam multiple regression itu menunjukkan efek parsial suatu prediktor terhadap variabel dependen setelah prediktor lain dikendalikan. Nah, karena itu korelasi tinggi belum cukup untuk menimbulkan pengaruh dan sebab hubungan tersebut bisa dipengaruhi confounding, hubungan semu atau tumpang tindih dengan variabel lain. Nah, maka daripada itu dalam regresi berganda interpretasinya lebih kuat karena membaca kontribusi variabel secara simultan, bukan hanya hubungan dua variabel secara terpisah seperti itu. Atas kesempatannya, kalau dari saya pendapatnya sangat bagus presentasinya. Saran saja mungkin, mohon maaf jangan dimusuhi ya. Ini cuma masalah sepele, sebenarnya ada solusinya. Jadi kalau dari sini tulisannya terlalu kecil gitu, tidak kelihatan. Ya mungkin itu sepele. Solusi saya sih, saya ikut aja gimmick di sini, jadi saya kelihatan di layar jelas kalau dari. Cuma kalau di dalam kelas kurang kelihatan gitu. Ini kayaknya tetap yang memang kita harus kulit juga sih tampilan. Iya. Ini seharusnya bisa di zoom, di full screen. Gitu aja sih saran. Oke, terima kasih Bapak Reza. Dari kelompok kita ya memilih RMSE dan MAE sebagai metrik evaluasinya, dan apakah perlu juga menampilkan error relatif agar lebih mudah dibandingkan terhadap rata-rata dari execution time 212 milisecond. Oke, untuk jawaban dari kami sendiri, pertama dari RMSE dan MAE ini dipilih karena sebenarnya keduanya itu mudah dipahami dalam satuan yang sama dengan target, yaitu milidetik. MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut, sedangkan RMSE itu lebih sensitif terhadap error besar. Namun di sini menambahkan error relatif seperti persentase terhadap rata-rata execution time juga bagus, karena membantu audiens memahami besar kecilnya error seperti sebuah proporsional. Misalnya error sekitar 10 sampai 12 milisecond terhadap rata-rata dari 212 milisecond bisa dinilai relatif kecil dalam konteks model awal ini, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Diki untuk jawabannya. Semoga sama-sama. Kalau yang digunakan hanya 3 tadi ya, request load, memory usage, dan bandwidth untuk variabel independennya. Nah di sini gimana kelompok 2 menjelaskan kemungkinan omitted variable bias dan faktor lain seperti CPU usage,
disk input output, network latency atau database response time gitu. Untuk kasus omitted variable bias mungkin terjadi karena execution time sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh 3 variabel tersebut, gitu. Jadi faktor seperti CPU usage, disk input output, kemudian network latency, chats, kemudian juga database response time dan concurrent user tuh bisa mempengaruhi performanya secara signifikan. Dalam penelitian ini, variabel kami sengaja untuk dibatasi agar hanya fokus tetap pada konsep multiple linear regression-nya. Namun secara akuratnya keterbatasan ini perlu memang diakui, dan penelitian lanjutan juga perlu untuk dilakukan agar bisa mengeneralisasi kasus dari cloud ini secara lebih nyata, seperti itu. Mungkin dari Bapak Wibianto udah cukup menjawab jawabannya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Tadi saya ulangi ya, koefisien memory usage terindikasi positif. Apakah peningkatan memory usage akan selalu buruk bagi execution time? Atau bisa saja memory usage tinggi justru menunjukkan caching data yang lebih aktif dan mempercepat aplikasi dalam kasus tertentu? Jawabannya tidak terlalu buruk. Dalam model ini, memory usage yang lebih tinggi berasosiasi dengan execution time yang lebih tinggi. Namun secara teknis, memory usage tinggi bisa memiliki 2 makna. Pertama, sistem yang sedang terbebani sehingga eksekusi melambat. Kedua, sistem memakai caching yang justru dapat mempercepat akses data. Karena itu, koefisien positif harus dibaca sesuai konteks dataset, bukan sebagai hukum universal bahwa memory usage tinggi selalu buruk. Seperti itu, Bapak Rudi, apakah menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rudi. Pertanyaan dari rekan kami, Pak Dixon ya. Sebelumnya Pak Dixon bertanya tentang pada residual plot. Residual tampak menyebar acak. Apakah inspeksi visual saja cukup untuk menyimpulkan linearitas dan homoskedasitas atau harus selalu dikombinasikan dengan uji statistik? Ya, untuk jawaban dari kami, inspeksi visual penting, tetapi tidak cukup sendirian. Jadi residual plot membantu melihat pola umum seperti bentuk melengkung, funnel shape atau outlier. Namun untuk memperkuat kesimpulan perlu dikombinasikan dengan uji statistik seperti Briggs-Pagan untuk heteroskedastisitas dan uji normalitas residual. Jadi visualitas memberi intuisi, sedangkan uji statistik memberi dasar inferensial yang lebih objektif. Kira-kira bagaimana Pak Dixon? Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mas Warto. Kedengaran Mas Warto? Iya. Tadi Mas Warto bertanya ya, mengapa dalam multiple regression perlu menguji asumsi model, padahal nilai R kuadrat, p-value dan hasil evaluasi model sudah terlihat baiknya. Karena menurut kami R kuadrat dan p-value hanya bermakna kuat jika asumsi dasar OLS cukup terpenuhi. Untuk model bisa saja terlihat baik secara angka, tetapi interpretasinya lemah jika terdapat pelanggaran linearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi residual, multikolinearitas, atau residual yang bermasalah untuk inferensi. Diagnostik model diperlukan agar kesimpulan tidak hanya akurat secara komputasi, tetapi juga valid secara statistik. Jadi evaluasi performa dan diagnostik asumsi harus dibaca bersama, bukan untuk dipisahkan. Kira-kira bagaimana penjelasannya, Mas? Ya, cukup begitu. Ya, terima kasih Mas Marto. Kita teman-teman nih, baik yang dari teman-teman yang hadir di kelas ataupun di online, kita boleh kontak kritik dan sarannya. Mungkin yang mungkin satu dari online ya. boleh nama kita yang online, duanya offline. Satunya.
Pokoknya 3 orang lah. Gitu. 3 lah ya, 2 lah. Satu online mungkin ada yang mau memberikan feedback. Pak Dodi. Satu dari studio. Pak Dodi yang mau pantun boleh. Ada nggak ada yang? Ada respon? Apakah ada? Ada yang Nah beneran. Ini Mbak Hilda apa Mbak Aini? Iya, selamat siang. Terdengar suara saya agak berisik soalnya di sini. Enggak beda. Masuk sana. Oke. Nungguin saya kasih salam ya. Ya, sebenarnya ada beberapa kritik yang mungkin tadi saya merhatiin di PPT-nya itu ada beberapa tulisan yang kurang rapi. Jadi misalkan poin 1, 2, yang 1 tuh posisinya udah rapi, tapi pas poin yang kedua tuh spasinya tuh terlalu banyak apa gimana, jadi nggak terlalu rapi kalau menurut saya ya. Atau yang kedua saya lihat tadi duduknya berjejer, jadi bagus ya kelihatan, bukan cuma yang presentasi doang tapi yang berjejernya juga kelihatan. Sebelum presentasi kemarin kan, sebelumnya presentasi duduknya kan di belakang layar ya, yang cuma presentasi doang di depan. Tapi kalau ini sudah bagus berjejer, jadi kelihatan. Mungkin nanti presentasi kelompok saya ke depannya akan seperti ini juga. Terus yang ketiga, moderatornya aktif, energi, dipertahankan Pak Bandrio. Terima kasih Mbak Yesa. Masih pertanyaannya. Lalu kelompok 2 ini pada sesi yang waktu pertama sebelum UTS memang jadi patokan kami untuk bisa lebih baik lagi presentasinya. Tadi itu sangat baiknya untuk penyampaian presentasinya. Jadi itu membuat kami harus lebih baik dari kelompok 2 itu saja. Terima kasih, tetap semangat, sukses selalu kelompok 2 tadi.